Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 Wotorjo, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Wotorjo, Ibu Sri Purwati, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Wotorjo. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Dalam kegiatan ini saya akan berbagi informasi tentang budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Disiplin positif mempunyai arti cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya Bapak Ibu, kita setiap pagi ini sudah berperilaku disiplin positif, memberikan contoh disiplin positif kepada anak-anak untuk belajar, berdoa sebelum belajar. Itu merupakan disiplin positif yang sudah kita laksanakan setiap hari. Selain itu, kita juga bagi anak-anak baris di depan sebelum masuk kelas, kita sudah siap di depan kelas dengan berjabat tangan, diselingi dengan kita sedikit memberikan motivasi dengan cara biasanya kita memberikan pertanyaan, memberikan clue atau yang bisa membuat atau membangkitkan motivasi anak. Itu juga termasuk disiplin positif. Disiplin positif di sini dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun dukungan. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin positif itu atas kesadaran diri dari dalam, kesadaran internal. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu akan melekat pada diri anak. Misalnya seperti tadi berdoa sebelum pelajaran dimulai, saling kepada Bapak Ibu Guru, itu merupakan pembiasaan disiplin positif. Atau juga misalnya ada kita memberikan diskusi, anak-anak itu mempunyai kesadaran sendiri. Ada satu kelompok, saya yang maju, itu sudah termasuk penanaman disiplin positif. Itu bukan karena paksaan, tapi dia mempunyai kesadaran atau motivasi internal. Itu Bapak Ibu. Dari disiplin positif tadi, kita implementasikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar yang selanjutnya adalah mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan benaran kritis. Dari profil pelajar Pancasila ini tadi, itu membentuk motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, setiap orang itu mempunyai motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu
misalnya seperti ini, saya harus melakukan ini supaya saya tidak mendapatkan teguran. Kalau misalnya kita harus absen pagi supaya tidak mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Kalau terlambat, misalnya anak-anak itu kan kalau terlambat sesuai misalnya peraturan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat, itu ada konsekuensinya ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, kita itu harus apa ya? Harus merasa mempunyai tanggung jawab. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dapat ujian, kalau berangkat pagi, wah rajin sekali, kamu bagus. Misalnya kalau ke anak-anak kita itu kita melakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kita sebagai pendidik, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu tidak berlaku untuk kita nih. Itu untuk anak didik kita. Biasanya kalau mendapatkan nilai bagus, tidak harus imbalan, itu tidak harus berupa barang ya Bapak Ibu. Dengan ujian itu anak-anak sudah merasa bangga, maju ke depan, itu wah kamu pintar sekali, anak pemberani. Kita itu memberikan motivasi seperti itu, anak-anak sudah merasa senang, merasa dihargai ya Bapak Ibu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu misalnya dan merasa senang, merasa dihargai ya Bapak Ibu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu misalnya mereka itu bisa menghargai dirinya karena dengan perilaku baiknya tadi, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita kalau sudah peraturan sekolah itu mau tidak mau itu harus dipatuhi dengan cara apa? Kalau kita menghargai, kita mematuhi, berarti kita itu punya tanggung jawab. Jadi punya nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, kita sebagai guru sebelum memulai pelajaran atau di awal ajaran itu biasanya kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bertujuan untuk apa? Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita membuat kesepakatan antara guru dan murid supaya mendapatkan apa? Mendapatkan hal-hal positif yang bisa dilaksanakan oleh siswa. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk keyakinan kelas itu kita sebaiknya menggunakan kalimat yang positif, yang dulunya misalnya tidak ramai, berarti masuknya itu seperti menjaga ketertiban kelas, tidak boleh makan di luar, di dalam kelas. Ini juga menggunakan kalimat negatif. Untuk kalimat positifnya, makan di luar kelas, misalnya seperti itu. Tidak boleh bertengkar, itu menggunakan kalimat menjaga ketertiban tadi. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu misalnya ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka itu apa saja? Kita itu mempunyai kebutuhan dasar
manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup, kita sebagai manusia itu untuk bertahan hidup itu kita harus apa, Bapak Ibu? Makan, kita butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh minum. Itu kebutuhan dasar manusia. Untuk bertahan hidup itu kita harus makan dulu, pakaian, baru tempat tinggal. Sama seperti anak, mereka juga yang kedua kasih sayang, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di sekolah itu anak-anak itu harus kita budayakan, kita memberi membiasakan menyapa setiap pagi. Itu membuat anak itu merasa nyaman, merasa diterima. Oh iya, saya di sekolah ini guru saya saja saya. Terus sama juga seperti kita dengan teman sejawat atau tidak hanya dengan murid, kita biasakan untuk membiasakan sikap tadi, sikap dari ramah, sikap penyambutan pagi-pagi, kita saling di depan itu juga biar menyapa anak itu juga merupakan wujud kasih sayang kita kepada siswa. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan itu begini Bapak Ibu. Misalnya anak-anak itu merasa dihargai. Penguasaan misalnya dia mempunyai kelebihan apa, itu bisa kita hargai. Oh iya, kamu pintar sekali, misalnya membuat gambar gunung, atau kamu pintar sekali membuat sulap, seperti itu. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Anak-anak juga butuh kebebasan Bapak Ibu. Di dalam kelas itu kadang-kadang anak-anak juga harus kita beri kesempatan untuk memilih. Misalnya hari ini kita mau ada acara atau ada kegiatan menggambar. Terus anak-anak kan pasti, Bu saya suka gambar ini, Bu saya suka gambar gunung, Bu saya suka gambar rumah. Itu merupakan kebebasan anak untuk memilih. Untuk memilih apa yang mereka inginkan, minat apa yang dia inginkan. Sebagai guru kita wajib memberi kebebasan kepada anak untuk memilih. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kita juga wajib memberikan rasa kesenangan itu kepada anak-anak. Kita buat kelas ini senyaman mungkin agar anak-anak merasa senang. Kesenangan itu berupa apa? Ya, biarkan saja mereka tertawa atau mereka bercakap-cakap. Ada saatnya kita memberikan kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bersedia untuk hadir di destinasi kami, yaitu saya dengan Bu Nani, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan melanjutkan setelah tadi Bu Nani, yaitu dari posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, apa sih 5 posisi kontrol guru ini? Yang kita mulai dari yang pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Kita sebagai seorang guru, ada kalanya kita menghadapi anak mungkin yang memiliki satu masalah. Nah, di sini sebagai seorang guru kita bisa menggunakan salah satunya dari kelima posisi tadi. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum yaitu nada suara tinggi, kemudian
bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu posisi penghukum ya. Ciri-cirinya biasanya kadang-kadang sebagai seorang guru, kita sebagai manusia biasa mungkin saja ada kalanya menghadapi anak itu dengan emosi, sehingga kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa kita lakukan. Nah, contoh dari kalimat menghukum, misalnya ya Bapak Ibu, berdiri di depan kelas, angkat satu kaki ke atas. Nah, biasanya seperti itu, sehingga posisi menghukum ini menjadikan seorang anak itu menjadi penakut. Ya, ini akibat dari posisi sebagai penghukum, atau dia merasa bersalah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini hampir mirip dengan penghukum, hanya saja kalau penghukum kan kata-katanya itu lebih keras. Ya. Kalau ciri dari posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah, nada suara biasanya memelas, halus atau sedih. Kemudian bahasa tubuh ini merapat kepada anak lesu. Jadi dia jauh lebih halus kata-katanya. Nah, tetapi memiliki akibat yang tidak jauh berbeda dengan posisi penghukum. Ya. Contoh dari kalimat pembuat merasa bersalah ini misalnya adalah, padahal sudah sering ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terusan bertindak seperti ini. Nah, bahasanya halus, tetapi itu bisa berefek atau berakibat yang tidak baik untuk anak, sehingga anak ini akan merasa bersalah atau dia merasa kecil, merasa rendah diri. Nah, itu adalah akibat dari adanya posisi kontrol dari seorang guru, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi semua posisi kontrol itu ada akibatnya. Nah, salah satunya ini dia anak akan merasa rendah diri, merasa kecil, merasa diri itu saya ini pembuat kesalahan saya lakukan ini fatal, sehingga dia menjadi anak yang cenderung pendiam. Ini efeknya akan tidak bagus untuk anak. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ciri-cirinya yaitu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini sering kita lakukan terutama untuk guru-guru yang berada di kelas kecil. Ya, kelas 1, 2, 3 biasanya seperti ini karena kita menghadapi anak kecil, tidak bisa kita samakan dengan kelas yang tinggi. Nah, contoh kalimatnya yaitu, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main lagi. Nah, ini ada akibatnya juga Bapak Ibu. Ya, ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman ini, anak itu justru akan lebih bergantung kepada guru. Jadi apa-apa itu harus gurunya. Dia jadi ketergantungan dengan gurunya. Sebenarnya bagus, hanya saja ada efek negatifnya, yaitu anak tidak bisa mandiri, sehingga dia itu akan bergantung dengan bapak ibu gurunya. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau artinya dia itu bahasanya atau posisinya datar-datar saja. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya datar, jadi tidak menggunakan nada tinggi atau halus, datar saja. Kemudian bahasa tubuhnya adalah formal. Contoh kalimat pada posisi ini yaitu, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan soal ini dan segera kumpulkan. Jadi datar-datar saja, tidak menghardik, tidak mengucapkan dengan kata-kata keras. Namun ini juga hampir sama dengan yang posisi merasa bersalah, cuma bahasanya saja yang lebih datar. Selanjutnya yang kelima, posisi yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi guru itu bisa melakukan, salah satunya adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ciri-ciri dari posisi kontrol ini yang pertama adalah
dari nada suaranya yaitu tulus. Ya, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Ya, contoh kalimat dari posisi kontrol sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Dalam posisi sebagai manajer ini, seorang guru itu bertindak tidak hanya sebagai penghukum tadi ya. Jadi kita mendekati murid, menanyakan kepada murid masalah apa yang dia alami. Kita tidak langsung menghukumnya, tetapi kita mencoba menggali informasi dari anak sehingga anak ini nantinya akan dapat mencari atau menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, sehingga dia itu menemukan satu kesadaran tersendiri. Jadi apa yang dia lakukan, dan dia akan tahu di mana dia letak kesalahannya dan dia akan mencoba untuk mencari solusinya. Nah, sebagai guru akan lebih baik jika kita itu bertindak sebagai manajer tadi. Jadi posisi yang paling baik sebenarnya adalah sebagai manajer. Kadang-kadang kita itu tidak sadar, mungkin kita pernah melakukannya, ya. Tapi lebih banyak itu sebagai penghukum. Saya lihat seperti itu. Nah, di sini saya punya beberapa soal, mungkin Bapak Ibu guru bisa coba untuk menjawab. Kira-kira posisi kontrol mana yang tepat untuk pertanyaan ini? Posisi kontrol ini ada satu soal ya. Saya coba bacakan. Ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrolnya apa, Bapak Ibu? Sebagai apa? Bulan, monggo, Pak Ihsan. Kita lihat dari itu ya, dari kalimatnya ya, merasa bersalah. Coba kita lihat betul atau tidak? Iya, betul sekali. Membuat merasa bersalah. Kita lihat dari kalimatnya tadi ya. Kalimatnya itu halus, jadi tidak menggunakan kata-kata yang bernada tinggi. Selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu. Ini ada lagi. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira apa ya? Sebagai penghukum. Coba kita lihat betul atau salah? Iya, betul sekali, sebagai penghukum. Kita bisa lihat dari kalimatnya ya Bapak Ibu. Kalimat yang kira-kira menghardik apa dengan nada keras itu menunjukkan bahwa posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Selanjutnya masih ada lagi. Masih ada lagi. Nah, ini ada lagi kalimatnya adalah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol guru sebagai apa ya? Sebagai manajer. Coba kita lihat. Iya, betul sekali, sebagai manajer. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Dari kamu sangat bagus sekali. Ya, ini adalah salah satu budaya positif juga yang bisa kita laksanakan ya, kita lakukan, yaitu bagaimana seorang guru menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol apa yang pas sehingga anak itu merasa nyaman, merasa aman, dan ketika pembelajaran juga motivasi untuk belajar itu bisa bertambah. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini masih ada hubungannya ya Bu dengan tadi posisi kontrol sebagai manajer. Ini ada hubungannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan
restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, yaitu di sini berupa kalimat ya, kalimat-kalimat yang biasa kita berikan kepada anak sehingga kita itu bisa tahu apa permasalahan dari anak ini. Yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita itu menggali anak untuk melakukan satu kesadaran terhadap dirinya sendiri, menguatkan anak bahwa sama antara dia dengan gurunya itu sama. Jadi ketika anak bisa melakukan salah, maka guru pun bisa melakukan satu kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak, tetapi kita mencari berbicara dengan anak dari hati ke hati. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini nanti kita akan mencari kira-kira menggali kesalahan anak apa ya. Contohnya seperti ini. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau anak. Jadi di sini kita akan menggali kira-kira permasalahan anak itu apa, sehingga anak itu nyaman untuk bercerita kepada kita. Anak itu nyaman untuk mengeluarkan segala keluh kesahnya kepada kita. Selanjutnya adalah restitusi yang terakhir ya. Yang ketiga yaitu ini masih validasi tindakan yang salah. Ada beberapa kalimat yang mungkin bisa kita berikan kepada anak ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi nanti kita itu di sini menggali kira-kira apa sebab dari permasalahan anak. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada kata intrinsik, berarti dari dalam dirinya atau dari dalam diri anak tersebut ya. Kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama ya, apakah dia itu melanggar atau tidak keyakinan tersebut. Nanti disinilah juga kita nanti akan mencari namanya solusi dari permasalahan itu. Ketika anak sudah menyadari kesalahannya, sudah menyadari dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, maka di sini pula nanti kita akan mencoba untuk mengajak anak mencari solusi yang terbaik dari permasalahannya. Nah, di menanyakan keyakinan ini ada beberapa kalimat yang mungkin bisa kita berikan kepada anak supaya anak itu bisa mencari solusi dari permasalahannya. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan kepada anak itu, sehingga dari dalam diri anak itu ketika menyadari satu kesalahannya, maka dia akan berusaha
berusaha untuk mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi kita membebaskan kepada anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dilakukannya. Nah, itu masih ada kaitannya dengan posisi kontrol sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang disayangi oleh murid, yang dirindukan oleh murid-murid kita, sehingga anak-anak juga, guru-guru dan seluruh warga sekolah di sini bisa menerapkan budaya positif yang baik untuk kebaikan sekolah kita sekarang maupun selanjutnya nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan di diseminasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Sudah cukup Bapak Ibu? Baiklah, sudah cukup. Maka saya akhiri diseminasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.